Untuk cara komunikasi, kami punya berbagai macam latar belakang disabilitas tuli buta. Ada yang buta terlebih dahulu sebelum akhirnya menjadi tuli, dan ada juga yang tuli terlebih dahulu dan akhirnya menjadi buta. Kalau untuk saya, Halo Sobat Inklusi, perkenalkan nama saya Leo Panji Pasha dari Sigap Indonesia. Selamat datang di podcast Difabot, podcastnya teman-teman difabel. Kali ini saya berkesempatan untuk menjadi host dalam podcast bersama dengan teman-teman difabel ganda, yaitu teman-teman difabel ganda tulinetra dari Pelita Indonesia yang bertempat di Jakarta. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya yang saya disclaimer dulu dari awal bahwa di sini tidak ada pendamping non-difabel, sehingga Elis adalah teman dari tulinetra namun masih ada sisa beberapa persen untuk penglihatan dan pendengarannya. Sedangkan Pak Chandra berkomunikasi menggunakan garis tangan yang nanti akan digunakan oleh Elis dalam mendampingi Pak Chandra dan juga braille display yang dibawa oleh Pak Chandra. Nah, teman-teman pasti penasaran seperti apa podcast bersama dengan teman-teman difabel ganda tulinetra. Nah, di sini nanti akan menjadi podcast yang santai dan juga lebih pelan sehingga Elis ataupun Pak Chandra bisa berkomunikasi dengan kita dengan nyaman seperti itu, teman-teman. Baik, daripada menunggu lebih lama, kali ini kita akan mulai untuk sedikit mengulik seperti apakah perjuangan dari teman-teman difabel ganda tulinetra Pelita Indonesia dari Mitra Good Sigap Indonesia. Saya juga ingin memberitahu bahwa program Good ini sebelumnya adalah program dari kerjasama antara Sigap Indonesia dengan CBM Global Disability Inclusion yang saat ini sedang menjalankan program bersama untuk pengembangan kapasitas organisasi difabel. Nah, kesempatan kali ini kita akan bercerita atau akan bertanya kepada teman-teman Pelita Jakarta. Baik, untuk yang pertama, mungkin Elis boleh perkenalan diri dulu untuk Elis dan Pak Chandra. ya, ini perkenalan Ya, sekarang. perkenalan. Baik, saya Elis dari Yayasan Pelita Indonesia. Kategori tuli buta saya adalah low vision dan tuli sangat berat. Di sebelah kanan saya ada Pak Chandra, ketua kami. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Chandra Gunawan dari Yayasan Pemberdayaan Tuli Buta Pelita Indonesia. Saya disabilitas ganda. Selain tunanetra total, saya juga kurang mendengar. Terima kasih. Oke, terima kasih Elis dan Pak Chandra. Lanjut akan ada pertanyaan, yaitu untuk Pak Chandra, bagaimana cerita awalnya didirikan Pelita Indonesia ini? Bisa diceritakan dulu awal mulanya seperti apa? Untuk Pelita berdiri tahun 2019. Karena saya baru masuk Desember 2022, maka akan lebih tepat Pak Chandra yang menjelaskannya. Ya, pertanyaan satu ya. Pertanyaan satu. Oke. Terima kasih. Pada awalnya, kami disabilitas tuli buta yang hanya berjumlah 9 orang mengikuti seminar untuk display
yang diselenggarakan oleh Gerkatin pada tahun 2019 yang lalu dengan dukungan DRF. Jadi ini untuk pertama kalinya saya bertemu dengan teman-teman yang ternyata juga kurang lebih mengalami kondisi seperti saya. Tadinya saya merasa bahwa di Indonesia ini paling tidak hanya ada saya sendiri yang adalah disabilitas ganda tuli buta. Bahkan saya hanya mengetahui keberadaan disabilitas tuli buta atau disblind ini melalui buku cerita Helen Keller. Tapi di dalam seminar yang diselenggarakan oleh Gerkatin ini, ternyata disabilitas tuli buta itu benar-benar ada. Kondisi teman-teman yang waktu itu hadir, yaitu 8 orang lainnya, beragam. Ada yang masih low vision atau lemah penglihatan, tetapi tuli total. Ada juga yang tunanetra total sama sekali, tapi masih memiliki sisa pendengaran seperti saya, dan menggunakan alat bantu dengar. Tetapi ada juga yang tuli buta total sama sekali. Dan kami oleh narasumber yang berasal dari Inggris, seorang disblind, sama-sama belajar dalam seminar tersebut. Bagaimana sih yang menjadi hak, apa yang menjadi hak kami, apa yang menjadi kebutuhan kami, dan apa yang harus kami perjuangkan. Jadi dari seminar tersebut yang hanya berlangsung selama 5 hari dari tanggal 3 sampai 7 April 2019 tersebut, kami yang hanya berjumlah 9 orang ini terinspirasi untuk membentuk komunitas baru khusus untuk disabilitas ganda tuli buta seperti kami. Karena selama ini kami lebih banyak berbaur dengan teman-teman disabilitas lainnya. Ada sebagian dari kami yang bergabung dengan teman-teman tunanetra dalam organisasi Pertuni misalnya. Dan ada sebagian dari kami yang juga bergabung dengan teman-teman tuli seperti dari Gerkatin. Dan kami merasakan bahwa kebutuhan kami tidak benar-benar terpenuhi. Maka kami harus membentuk komunitas yang khusus di mana kami bisa bersatu dan juga memperjuangkan apa yang menjadi hak kami, yang meminta kepada pemerintah untuk memberikan kepedulian dan perhatiannya sama setaranya dengan teman-teman disabilitas lainnya. Maka demikianlah pada tanggal 16 November tahun 2019 yang lalu, kami resmi mendirikan pemberdayaan tuli buta pelita ini. Dan pada waktu itu hanya berjumlah 9 orang. Tapi saya bersyukur dari jumlah yang sedikit ini perlahan-lahan kami dapat bertambah dan terus bertambah. Hingga sekarang ini sudah 5 tahun lebih. Baik. Itu sekilas cerita ya teman-teman dari Pak Chandra yang telah mendirikan Pelita Jakarta, Pelita Indonesia lebih tepatnya, terinspirasi dari kegiatan yang sebelumnya pernah diikuti Pak Chandra dan juga
beberapa kekhawatiran terkait masih kurangnya akomodasi yang layak bagi teman-teman difabel ganda, terutama di teman-teman difabel ganda tulinetra yang pastinya secara komunikasi sangat membutuhkan pendampingan yang lebih ekstra dan juga pendampingan yang lebih layak seperti itu. Maka dari itu pada tanggal 16 November 2019 Pak Chandra akhirnya mendirikan Pelita Indonesia sebagai bentuk gerakan yang ingin dibuat Pak Chandra agar teman-teman di luar sana lebih paham seperti apa sih kebutuhan dari difabel ganda tulinetra. Baik, teman-teman, untuk sesi podcast ini mungkin tidak banyak diskusi dua arah, namun diskusinya saling bergantian karena disclaimer lagi, Elis adalah teman difabel ganda juga, namun masih ada beberapa sisa pendengaran dan penglihatan sehingga harus pelan-pelan. Lalu untuk Pak Chandra dibantu oleh Elis menggunakan garis tangan dan juga braille display, sehingga saya juga tidak bisa nih langsung bertanya di saat selesai menjawab dari Pak Chandra. Begitu ya teman-teman. Lanjut untuk berikutnya mungkin Elis bisa ceritakan mungkin ke Pak Chandra sebagai seorang difabel ganda tulinetra, bagaimana sih membangun komunikasi di dalam organisasi Pelita Indonesia, terutama Pak Chandra sebagai ketua yang juga difabel ganda tulinetra. Bagaimana cara membangun komunikasinya dengan teman-teman? Oke, sebagai pembukaan, untuk cara komunikasi, kami punya berbagai macam latar belakang disabilitas tuli buta. Ada yang buta terlebih dahulu sebelum akhirnya menjadi tuli, dan ada juga yang tuli terlebih dahulu dan akhirnya menjadi buta. Kalau untuk saya, karena saya tuli terlebih dahulu sejak umur 3 tahun, saya sudah memakai alat bantu dengar sejak balita dan mengalami low vision dari umur 12 tahun. Jadi, komunikasi verbal saya masih cukup jelas. Tapi, seiring dengan menurunnya penglihatan, saya semakin kesulitan untuk membaca gerak bibir. Dan untuk berkomunikasi dengan teman-teman, saya butuh teks yang diketik oleh juru ketik atau dengan transkrip atau teks yang diketik di HP, atau juga menyinari mulut lawan bicaranya dengan senter. Tapi sejak tahun lalu saya juga sudah mulai kesulitan untuk membaca gerak bibir dengan senter. Ini saya lebih suka membaca teks. Kalau untuk dengan teman-teman lain, biasanya kami berkomunikasi dengan tulisan teks. Itu komunikasi utama kami. Dan kalau ada yang bisa berbahasa isyarat sedikit saja, itu abjad, kami masih bisa memahaminya dengan abjad yang ditentukan. Lalu untuk Pak Chandra, kami biasanya berkomunikasi dengan garis tangan atau membentuk huruf abjad kapital di telapak tangannya Pak Chandra. Dan begitu pula Pak Chandra akan menuliskan abjadnya di telapak tangan saya. Kami biasanya berkomunikasi dengan tulis di telapak tangan hingga sampai 1 jam lebih. Seperti itu. Kalau Pak Chandra sendiri, mungkin Pak Chandra bisa menjelaskannya. Oke, tambahin ya. Oke, saya menambahkan ya yang sudah disampaikan oleh Elis. Jadi cara kami berkomunikasi beragam yang sesuai dengan kondisi kami. Dan di sini yang perlu saya tambahkan adalah sebagai ketua pelita, saya harus memiliki hubungan pribadi dengan rekan-rekan pengurus dan juga para anggota. Karena teman-teman ini memiliki
problem yang berbeda-beda. Kalau ingin saya sampaikan, kami disabilitas ganda mungkin memiliki problem yang 2 kali lipat lebih daripada teman-teman disabilitas tunggal lainnya. Kalau teman-teman tunanetra atau teman-teman tuli merasa kurang percaya diri, maka yang kami rasakan bisa 2 kali lipat. Ya, jadi ada di antara teman-teman ini yang merasa dirinya gak bisa apa-apa karena keterbatasan mereka. Jadi saya perlu berkomunikasi dengan mereka, memberikan semangat ya bahwa teman-teman walaupun disabilitas ganda, tapi masih bisa berkarya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kalau kami para pengurus pelita ya yang saat ini berjumlah 5 orang, kami sudah bisa menerima diri kami apa adanya dan berusaha memajukan organisasi kami ini. Maka saya juga mendekati para anggota yang mempunyai potensi, mengajak mereka untuk selain mengikuti kegiatan pelita, tapi juga ikut memikirkan bagaimana sih caranya memajukan pelita ini. Ya, jadi saya pelan-pelan melibatkan teman-teman anggota ini supaya nantinya mereka bisa menjadi kader-kader yang baik untuk menjadi pengurus pelita. Ya, jadi sesuai dengan namanya pemberdayaan tuli buta. Jadi demikianlah kami terus mencari dan memberdayakan teman-teman disabilitas tuli buta untuk maju, dan kami terus berkolaborasi dengan organisasi disabilitas lainnya ya, dengan teman-teman disabilitas tunggal lainnya ya, di mana kami bisa belajar dan akhirnya kami walaupun dalam keterbatasan disabilitas ganda ini ternyata masih bisa berkembang perlahan tapi pasti. Kami mulai berbicara ya, mulai berani mengutarakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami juga mulai berani berbicara untuk menyampaikan kalau kami juga ingin berkarya sama baiknya dengan teman-teman disabilitas lainnya, sekalipun dalam gelap dan sunyi. Demikian. Baik, begitulah teman-teman cerita dari Pak Chandra terkait bagaimana sih cara membangun komunikasi di dalam organisasi Pelita Indonesia ini, dan bagaimana Pak Chandra juga berkomunikasi dengan teman-teman pengurus yang lain. Karena teman-teman pengurus lain di sini juga sebagian adalah difabel ganda. Ya, walaupun masih ada beberapa sisa dari pendengaran ataupun penglihatannya. Nah, Pak Chandra sendiri juga membangun komunikasi yang lebih sifatnya lebih dekat, yaitu lebih kekeluargaan, sehingga ke depan akan muncul pengurus-pengurus yang mampu mengurus di Pelita Indonesia ini setelah Pak Chandra ataupun bersama dengan Pak Chandra. Baik, teman-teman mungkin ada sedikit informasi kenapa setiap kali saya bicara pasti Elis selalu menempelkan HP-nya ataupun menyalakan flashlight-nya. Itu adalah bentuk komunikasi yang sering digunakan juga oleh Elis menggunakan transkrip dari HP, sehingga itu lebih memudahkan lagi bagaimana komunikasi teman-teman difabel ganda tulinetra untuk berkomunikasi seperti itu. Baik, yang berikutnya Elis bisa dijelaskan apa saja kegiatan utama di Pelita Indonesia ini dan bagaimana teman-teman itu memperkuat organisasi Pelita Indonesia saat ini dengan akomodasi yang sudah didapatkan oleh teman-teman Pelita Indonesia. Untuk kegiatan utama Pelita, seperti yang sudah Pak Chandra bilang, masalah utama kami adalah belum terpenuhinya akomodasi yang layak buat kami.
Jadi kami masih memperjuangkan dengan cara advokasi ke lembaga-lembaga pemerintah untuk memperjuangkan hak kami di bidang transportasi, kesehatan, dan ketenaga kerjaan. Begitu juga dengan pendidikan dan informasi, akses atas informasi. Untuk saat ini, pemerintah sedang mengerjakan audit transportasi umum supaya kami bisa mengetahui apa saja masalah yang kami alami saat menaiki transportasi umum seperti bus Transjakarta, kereta api, MRT, LRT, dan juga angkot. Nah, hasil dari temuan kami akan kami berikan kepada Dinas Transportasi dan Dinas Perhubungan supaya mereka bisa tahu ada eksistensi tuli buta yang menggunakan transportasi umum, dan supaya pemangku kebijakan juga tahu bahwa transportasi umum ini masih belum memenuhi akomodasi kami, karena kami punya banyak kesulitan dalam bermobilitas. Lalu untuk kesehatan, banyak juga tenaga kesehatan yang belum mengerti cara berkomunikasi dan mendampingi pasien tuli buta. Jadi kami juga sudah pergi ke Dinas Kesehatan dan juga mengunjungi fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Lalu kami berikan temuan kami ke Dinas Kesehatan. Apa saja kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki dari para nakes ini supaya bisa mendampingi kami dengan lebih baik. Begitu juga kami juga ada kegiatan terkait dengan kesehatan mental, karena menjadi disabilitas ganda tuli buta itu berat. Kami banyak dari kami yang awalnya disabilitas tunggal, lalu seiring dengan berjalannya waktu menjadi disabilitas ganda. Hal ini sulit untuk diterima, sehingga banyak teman-teman pelita yang mengalami masalah mental, dan kami akhirnya bekerja sama dengan Rumah Sakit Soeharto Hirjan supaya bisa mendapat layanan pemeriksaan kesehatan jiwa yang lebih akomodatif seperti itu. Dan kami juga sedang memperjuangkan hak akomodasi yang layak, salah satunya juru ketik, karena banyak organisasi dan lembaga pemerintah yang masih belum paham dengan manfaatnya juru ketik, karena mereka pikir juru ketik itu sama dengan notulen, padahal berbeda. Kalau notulen lebih untuk merangkum suatu kegiatan atau rapat, tapi kalau juru ketik harus, atau juru bahasa tulisan, harus mengetik semuanya secara verbatim dan mengetik lengkap, seperti contohnya Mas Paca titik 2 sedang bicara apa, lalu berikutnya Alif titik 2 sedang bicara apa, itu semua diketik dengan lengkap. Begitu. Hal ini masih sulit diterima oleh organisasi lain karena mereka merasa tidak mau membayar juru bahasa tulisan. Jadi buat apa mengeluarkan dana lebih untuk tuli buta yang pesertanya cuma sedikit. Biasanya kalau untuk kegiatan itu paling cuma ada 1 atau 2 tuli buta saja yang ikut kegiatannya. Jadi memang banyak orang yang masih merasa sia-sia untuk membayar lebih. Seperti itu. Dan untuk pendamping juga, untuk bermobilitas kami butuh banyak pendampingan, contohnya Pak Chandra dan saya, seperti itu. Untuk hak akses informasi, kami juga masih memperjuangkannya ke pemangku kebijakan di layanan publik, karena kalau sudah menjadi disabilitas ganda, kami juga kesulitan mengakses informasi lewat website atau mungkin media sosial sudah sulit juga. Jadi kami memberikan saran juga dan masukan bagaimana memberikan atau sosialisasi informasi yang lebih efektif. Misalnya ada jaringan broadcast di WhatsApp atau seperti itu,
itu juga masih kami audiensi dengan pemangku kebijakan terkait itu. Pak Chandra mungkin bisa bantu menjelaskan lebih lanjut lagi. Boleh. Jadi organisasi kami Pelita mengadakan advokasi. Ya, kami mengadakan audiensi dengan para pemangku kebijakan, ya seperti kementerian. Ya, ada juga kami bertemu dengan Dinas Kesehatan Jakarta. Ya, kemudian juga kami mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah ini, mendapat undangan dari mereka. Ya, jadi melalui audiensi ini kami menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Ya mungkin di bidang transportasi, bagaimana caranya supaya kami bisa menumpang bis Transjakarta atau juga kereta, itu kami bisa mendapatkan kemudahan ya dalam menggunakan layanan transportasi ini. Ya, dan yang sangat kami harapkan adalah ada pendampingan. Ya, kalau saya biasa kemana-mana bepergian sendiri ya, dengan menggunakan tongkat merah putih. Ya. Kemudian kegiatan utama kami yang lainnya adalah mengadakan pendekatan kepada keluarga-keluarga kami ya disabilitas ganda ini, karena belum semuanya keluarga-keluarga kami memberikan dukungan yang kami harapkan. Kalau perlu saya sampaikan, kami saat ini masih terus mengumpulkan teman-teman disabilitas ganda tuli buta ini. Akan tetapi menemukan mereka tidaklah semudah menemukan teman-teman tunanetra atau teman-teman tuli atau teman-teman daksa lainnya. Ya, kenapa? Karena ada sebagian keluarga yang masih menyembunyikan fakta bahwa anggota keluarganya adalah disabilitas ganda. Ada yang mengatakan anak saya hanya tuli, tapi masih bisa lihat, jadi bukan tuli buta. Ada lagi yang mengatakan anak saya hanya tunanetra, tapi masih bisa dengar, jadi bukan tuli buta. Ya, jadi demikianlah sampai saat ini yang tercatat sebagai anggota Pelita baru 29 orang. Yang sebagian besar berada di Jakarta dan sekitarnya. Sebagian lagi ada di daerah-daerah yang seperti di Yogyakarta, Bali, Surabaya, dan Makassar. Ya, karena itulah kami kemudian pada tanggal 26 November 2024 yang lalu, kami mengadakan seminar keluarga. Ya, kami mengundang para keluarga ini untuk hadir. Dan temanya adalah mendampingi intervensi protection, ya, terlalu melindungi. Jadi ada keluarga-keluarga kami yang terlalu khawatir, terlalu melindungi, sehingga melarang kami untuk berkegiatan, apalagi keluar rumah. Dan di dalam seminar itu saya sempat bicara, saya menyampaikan kepada para orang tua bahwa kami disabilitas ganda ini juga mempunyai keinginan dan cita-cita sama seperti saudara-saudara kami yang lain yang non disabilitas. Kami ingin bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, ya, ingin mewujudkan impian dan cita-cita kami. Dan yang kami butuhkan adalah pendampingan dan dukungan dari keluarga-keluarga kami. Dan jadi demikianlah kegiatan kami selain mengadakan pendekatan kepada pemerintah, kepada masyarakat, juga kepada keluarga kami masing-masing. Nah, kalau di bidang mendekati ke masyarakat ini,
kami punya Instagram. Ya, dan secara pribadi saya juga suka menulis di Facebook mengenai kegiatan-kegiatan saya, pengalaman-pengalaman saya yang dibaca oleh eh, para pengguna Facebook ini. Ya, kemudian saya juga eh, menulis buku mengenai perjalanan hidup saya. Ya, dan buku ini ditulis berjudul Berkarya dalam Gelap dan Sunyi. Dari Pelita sendiri juga menulis buku Ragam Komunikasi di antara penyandang disabilitas tuli buta. Ya, di mana di buku ini dijelaskan bagaimana sih caranya kami berkomunikasi dan juga bagaimana masyarakat bisa berinteraksi. Ya, jadi kalau saya kemana-mana bepergian, saya suka cerita ya kepada penumpang-penumpang bis, ya kepada petugas-petugas di stasiun. Bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan saya? Ya, dengan menuliskan di telapak tangan misalnya. Ya, lalu saya juga ajarkan bagaimana sih caranya menuntun saya dalam perjalanan tersebut. Ya, jadi kami juga eh, terus memperjuangkan ya dari berbagai sisi supaya pada akhirnya masyarakat dan pemerintah bisa menyadari bahwa kami ini sungguh ada, dan semoga mereka juga memberikan kesempatan kepada kami untuk turut serta berkarya bersama-sama dengan mereka ya dalam pendidikan, dalam pekerjaan, juga dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, sebenarnya kami ini kalau disediakan fasilitas yang akses juga akomodasi yang layak, kami bisa memberikan apa yang terbaik yang bisa kami lakukan. Ya, bisa turut berkomentar, ya memberikan masukan dan sebagainya. Ya, dan semuanya dapat kami lakukan asalkan kami diberikan fasilitas yang akses. Ya, jadi percayalah dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk membuktikan bahwa diri kami bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, demikian. Oke, tadi penjelasan dari Elis dan juga Pak Chandra cukup jelas ya teman-teman, bahwa saat ini teman-teman Pelita Indonesia lebih banyak melakukan kegiatan advokasi terkait dengan akomodasi yang layak bagi teman-teman difabel ganda tulinetra. Nah, dari kegiatan advokasi tersebut, mereka melakukan pendekatan yang banyak macamnya, seperti melakukan survei secara langsung ke lokasi, seperti di tempat kesehatan, di tempat pemerintahan, dan mereka akan mencatat apa sih yang masih belum terakomodasi di lokasi tersebut. Nah, dari situlah komunikasi teman-teman Pelita Indonesia dengan berbagai kementerian terbangun, baik Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Dinas Perhubungan yang melakukan tugasnya secara langsung di transportasi umum, terutama di Jakarta, yang teman-teman tahu sendiri, bahkan di Jakarta ini cukup padat dan ramai, apalagi di jam kerja yang transportasi umumnya sebenarnya bisa dibilang sangat padat di jam-jam tersebut, sehingga teman-teman difabel ganda tulinetra sangat membutuhkan akomodasi yang layak untuk hal tersebut. Lalu yang kedua, tadi Elis juga menjelaskan bahwa kali ini teman-teman Pelita Indonesia sedang bekerja sama juga dengan salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta terkait dengan kesehatan mental. Kenapa teman-teman Pelita di sini sangat fokus terhadap itu? Karena belum tentu teman-teman difabel ganda tulinetra bisa menerima kondisinya. Jadi tidak semua teman-teman itu bisa menerima kondisinya, dan perlu adanya pendekatan bahwa teman-teman difabel ganda tulinetra masih bisa menggapai impiannya dan juga melakukan kegiatan sehari-hari sama seperti yang lainnya. Lalu juga dijelaskan tadi oleh Pak Chandra bagaimana proses Pak Chandra melakukan pendekatan dengan orang-orang sekitarnya, seperti saat menaiki bis, menaiki kereta, dan bertemu dengan orang-orang di tempat umum.
Pak Chandra tidak sungkan untuk berbicara ataupun menjelaskan seperti apa sih berkomunikasi dengan kami gitu. Sehingga kedepannya teman-teman dari Pelita Indonesia ini berharap akomodasi yang mereka butuhkan bisa dipenuhi oleh berbagai instansi dan pemangku kebijakan, terutama beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan ataupun organisasi lainnya itu terkadang masih menyampingkan juru ketik atau yang sering disebutnya juru bahasa tulis, JBT biasa disebutnya. Nah, kenapa mereka masih menyampingkan hal tersebut? Karena beberapa orang masih menganggap bahwa juru bahasa tulis sama seperti notulen. Padahal kalau teman-teman tahu di balik layar ada teman-teman JBT yang selalu melakukan pengetikan setiap kali saya mengucapkan kata-kata, dan itu harus selalu dijelaskan siapa yang berbicara dan bagaimana saya berbicara. Bahkan saat saya tertawa pun itu harus diketik sedemikian rupa sehingga Pak Chandra ataupun Elis bisa menerima informasi bagaimana respon saya saat berkomunikasi dengan mereka. Nah, itulah kenapa proses komunikasi ini menjadi topik utama dalam advokasi teman-teman Pelita Indonesia, karena komunikasi yang terhambat juga membuat kegiatan ataupun aktivitas sehari-hari mereka terganggu. Begitu teman-teman. Lalu lanjut Elis, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Chandra, selain dengan bantuan dari teman-teman juru bahasa tulis, lalu teman-teman dengan braille display, bagaimana sih teman-teman itu membangun komunikasi yang lancar, menyenangkan, sehingga selama ini teman-teman bisa nyaman gitu komunikasinya. Mungkin ada nggak sih hal-hal yang dilakukan khusus oleh teman-teman difabel ganda tulinetra gitu? Kalau hal-hal khusus sih kayaknya gak ada yang spesifik banget. Tapi kami selalu bilang dulu kondisi kami di awal kepada siapapun itu. Jadi begitu mereka tanya, lalu bagaimana komunikasi dengan kamu? Kami jelaskan berbagai pilihan cara untuk berkomunikasi dengan kami sesuai dengan ragam kondisi kami. Kalau saya sendiri, biasanya saya jelaskan ada aplikasi transkrip yang bisa untuk berkomunikasi langsung. Tapi memang aplikasi ini belum berkembang dengan baik, jadi masih banyak kesalahan ketik gitu, karena ini mengubah suara menjadi tulisan. Lalu untuk center, saya biasanya tidak langsung merekomendasikannya ke orang asing karena mereka takut dan mereka merasa tidak nyaman biasanya. Jadi saya lebih memilih memakai tulisan karena menurut pengalaman saya, begitu saya menyenteri bibir lawan bicara saya yang baru saya kenal, mereka seperti menepis gerakan tangannya dan tiba-tiba kepalanya menjauh. Padahal sebelumnya saya sudah minta izin. Nah, ternyata banyak sekali orang yang tidak nyaman kalau disenteri bibirnya. Jadi, biasanya saya bilang, oh kalau begitu lewat tulisan saja ya, kalau misalnya Anda nggak apa-apa. Sebagian besar sudah punya kesabaran yang cukup untuk mengetik panjang ke saya, tapi sayangnya nggak semua orang cukup sabar untuk mengetik atau sekadar berbicara ke transkrip ini. Begitu kenyataannya, karena ya nggak semua orang juga paham tentang disabilitas ganda. Jadi kalau untuk sesama disabilitas, biasanya mereka sudah lebih terbuka, karena memang kita sesama difabel lah. Jadi tinggal dijelaskan saja seperti apa komunikasinya. Kalau untuk Cassandra, biasanya sih beliau udah proaktif sekali untuk kasih tahu, oh saya butuhnya ditulis tangan, saya pakai braille display. Kalau Cassandra udah lebih pro lah daripada saya, seperti itu. Jadi biasanya kami membangun pendekatan dulu, kenalan dengan baik sama orang-orang baru gitu.
Oke, makasih Elis. Ya. Baik, tadi sempat dijelaskan Elis ya teman-teman bagaimana proses mereka selama ini berkomunikasi sehingga bisa saling nyaman. Ternyata kuncinya yaitu saling mengenal dulu di awal. Dan mengenal ini terkait juga bagaimana komunikasi yang nyaman bagi mereka. Karena nggak semua memiliki cara komunikasi yang sama. Contoh, seperti yang tadi dijelaskan oleh Elis bahwa nggak semua orang suka disenterin di saat bicara. Seperti yang mungkin tadi Elis lakukan ke saya, itu tidak semua orang mau untuk disenterin dan bahkan kadang ada terjadi penolakan yang mungkin cara penolakannya tidak baik ya teman-teman, sehingga teman-teman difabel ganda tulinetra mulai menggunakan transkrip yang merubah suara menjadi tulisan. Nah, dari situlah berkembang juga pola-pola komunikasi yang semakin membuat teman-teman dari difabel ganda tulinetra lebih nyaman. Terkait itu, Pak Chandra ternyata selaku ketua justru lebih proaktif, teman-teman. Pak Chandra ini lebih bisa berkomunikasi dan menentukan mau seperti apa komunikasinya di hari ini atau mau berkomunikasinya besok seperti apa. Itu Pak Chandra lebih bisa menjelaskan kebutuhannya. Nah, mungkin itu yang juga sedang dikembangkan di dalam organisasi Pelita Indonesia agar teman-teman difabel ganda tulinetra baik yang sudah lama ataupun yang sudah baru memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan kebutuhan mereka dan bagaimana mereka ingin berkomunikasi. Tentunya ini juga perlu adanya peran masyarakat ataupun pemerintah yang menerima secara baik cara berkomunikasi mereka ini. Baik, bicara komunikasi, kita tadi sudah melihat praktek baik seperti advokasi di tempat pemerintahan, kesehatan, lalu di lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga penyandang difabel tulinetra sendiri pun sudah dilakukan oleh Pelita Indonesia sebagai bentuk praktek baik agar teman-teman difabel ganda tulinetra bisa berkegiatan sehari-hari seperti yang lainnya dan terakomodasi secara layak. Elis, bisa disampaikan mungkin apa sih yang harusnya dilakukan oleh masyarakat agar dapat membantu teman-teman pelita Indonesia berkegiatan di lingkungan masyarakat? Karena kan masyarakat saat ini masih awam ya terkait difabel ganda tulinetra. Jadi mungkin mereka pengen tahu nih, apa sih yang mereka harus lakukan kalau bertemu dengan teman difabel ganda tulinetra. Mungkin dari Elis dan Pak Chandra boleh disampaikan. Kalau menurut saya, kami sebagai disabilitas tulinetra lebih menunjukkan eksistensi diri di muka publik. Dengan adanya kami mengakses fasilitas publik dan layanan publik, masyarakat juga akan semakin awas dan aware dengan keberadaan kami. Sehingga mulai dari lingkungan sekitar, kami bisa belanja di minimarket depan rumah seperti itu dan berinteraksi dengan kasirnya bahwa kami ada disabilitas tulinetra dan kami tinggalnya dekat sini, mungkin lain kali bisa dibantu. Mulai dari hal-hal kecil seperti itu, perlahan-lahan orang di sekitar akan terbangun perspektifnya akan keberadaan tulinetra dan hambatan-hambatan kami. Mulai dari kami sering bermobilitas di transportasi umum, petugas-petugas juga akan semakin mengenal kami. Oh, ternyata ada disabilitas ganda tulinetra yang naik transportasi umum. Dengan itu, petugas juga akan semakin mengenal keberadaan kami. Dan kalau ada disabilitas tulinetra lainnya, mereka bisa siap untuk membantu. Karena sudah ada kami yang pernah mengakses layanan ini. Seperti itu. Hal itu kalau menurut saya. Ini Mas Chandra bisa ada pendapatnya lebih jelas lagi. Pak Chandra membaca, boleh saya tambahin sedikit nggak? Boleh, Elis. Sebelumnya untuk komunikasi saya kelupaan. Jadi ada teman-teman tulinetra yang dulunya tuli dulu, lalu kemudian menjadi tunanetra juga. Nah itu
Mereka umumnya pernah bersekolah di SLB sehingga pernah belajar bahasa isyarat. Nah, jadi setelah menjadi tuli buta, mereka bisa berbahasa isyarat dengan teman-teman tuli. Berbahasa isyarat yang disentuhkan. Contohnya, Mas Paca jadi tuli butanya, tangannya di atas seperti ini, saya bikin abjad, jadi meraba gitu, saya abjad di Tindo misalnya seperti ini. Nah, itu di anggota pelita ada yang membutuhkan JBI juga. Jadi kegiatan internal kami juga berikan akomodasi JBI supaya mereka juga akses. Karena satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan mereka itu bahasa isyarat. Tapi jumlahnya memang tidak banyak. Seperti itu. Lanjut lagi. Jawab. Oke. Ini saya pengen menyampaikannya. Salah satu cara saya berkomunikasi yaitu menggunakan braille display. Ya, perangkat ini mengubah tulisan awas menjadi huruf braille. Juga bisa mengubah suara menjadi huruf braille. Ya, caranya adalah dengan menghubungkannya dengan ponsel dan juga bisa dihubungkan ke laptop. Nah, oleh karena itu saya sangat membutuhkan pendampingan juru bahasa tulisan yang biasa kita sebut sebagai JBT. Mereka ini mengetik secara verbatim, ya, jadi semua yang diucapkan oleh orang-orang yang sedang berbicara kepada kami sesuai dengan kalimat mereka. Ya, jadi kemudian saya langsung menjawab. Ya, jadi dengan bantuan dari juru bahasa tulisan yang mengetik untuk saya ini menggunakan laptop atau ponsel mereka, saya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar atau diskusi. Ya, dan salah satu lembaga yang sangat mendukung keberadaan juru bahasa tulisan ini adalah Sigap, ya, di mana sejak awal pelita berkolaborasi dengan Sigap, organisasi tersebut menyediakan atau memfasilitasi kami dengan juru bahasa tulisan ini. Nah, seperti ketika mengikuti pelatihan di Solo dan juga di Jogja, ya, saya didampingi oleh 2 orang juru bahasa tulisan yang mengetik secara bergantian ini. Sehingga dalam pelatihan tersebut saya bisa ikut bertanya, ikut menjawab, juga memberikan masukan-masukan. Yang saya selalu menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk banyak berbicara. Ya, jadi organisasi Sigap, ya, dan juga organisasi-organisasi disabilitas lainnya yang mengundang kami, ya, juga lembaga-lembaga pemerintah ya seperti kementerian yang mengadakan seminar, ya, yang mengundang pelita, itu pelan-pelan bisa mengenal bahwa ternyata kami juga punya banyak masukan-masukan gitu ya, bisa berprestasi juga, ya, bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya, jadi kami sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh Sigap dengan dukungan CBM ini. Ya, dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh lembaga-lembaga lainnya. Nah, selain itu saya juga diminta menjadi narasumber, ya, seperti mengikuti menjadi narasumber, ya, dalam pelatihan yang diadakan oleh lembaga Australia. Ya, saya diajak oleh Ibu Cucu Saidah, ya, untuk menjadi salah satu narasumber. Ya, di sana saya memperkenalkan bagaimana sih caranya berkomunikasi dan berinteraksi dengan disabilitas ganda tuli buta. Jadi pelan-pelan, ya, para peserta yang dalam pelatihan tersebut mulai mengenal
keberadaan disabilitas tuli buta melalui kehadiran saya sebagai narasumber tersebut. Ya. Kalau upaya lainnya ya dalam kehidupan bermasyarakat, kami terus berbicara ya dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ya misalnya saat kami belajar, saat kami belanja, ya atau saat kami di jalan itu terus cerita ya kepada mereka semua. Ya sebenarnya kalau saya disediakan braille display dan juga juru bahasa tulisan, saya bisa bekerja sama baiknya ya dengan teman-teman disabilitas lainnya. Nah, saya yakin kami disabilitas tuli buta yang mungkin masih mempunyai potensi ya kondisi yang cukup mendukung untuk bekerja di perusahaan. Ya mungkin yang masih ada sisa pendengaran atau mungkin yang masih mempunyai sisa penglihatan bisa bekerja, masih bisa bekerja. Ya, jadi demikianlah kami menggunakan segala cara selain untuk menunjukkan bahwa kami mempunyai potensi, kami juga berusaha menunjukkan bahwa kehadiran juru bahasa tulisan bagi kami ini sama baiknya seperti juru bahasa isyarat untuk teman-teman tuli. Ya, dengan pendampingan juru bahasa tulisan, kami bisa berprestasi dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, akhirnya semua orang menyadari bahwa kami bisa menjadi warga negara yang sama baiknya, sama setaranya dengan teman-teman disabilitas lainnya. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kehidupan inklusif di negara kita ini semakin baik dan semakin baik. Demikian, terima kasih. Ya, begitulah teman-teman tadi jawaban dari Elis dan juga Pak Chandra terkait bagaimana sih sikap masyarakat dalam berkomunikasi dengan teman-teman difabel, ganda, tulinetra, dan apa yang harus dipahami oleh masyarakat dan juga lembaga difabel yang lain. Dari Elis tadi menyampaikan bahwa selama ini teman-teman difabel ganda, tulinetra yang ada di Pelita Indonesia melakukan pendekatan secara bertahap itu teman-teman, sehingga kadang seperti menaiki transportasi umum, mengikuti kegiatan yang sifatnya umum juga, lalu juga ke supermarket, itu untuk membangun kebiasaan dari masyarakat agar terbiasa dengan teman-teman difabel ganda tulinetra, sehingga dengan Elis atau Pak Chandra ataupun yang lainnya itu menggunakan transportasi umum dan fasilitas umum, itu membuat masyarakat lebih terbuka gitu, lebih paham dan lebih bisa belajar, oh ini adalah teman difabel ganda tulinetra yang biasanya butuh akomodasi seperti ini. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh teman-teman Pelita Indonesia, sehingga membangun kebiasaan untuk selalu berkomunikasi dengan teman difabel ganda tulinetra, dan pada akhirnya nanti masyarakat sudah tidak merasa bingung atau merasa sungkan untuk berkomunikasi dengan teman difabel ganda tulinetra. Lalu tadi juga disampaikan oleh Pak Chandra terkait dengan pendekatan terhadap lembaga-lembaga difabel lainnya, seperti contohnya dengan Sigap Indonesia yang kebetulan Pelita Indonesia juga salah satu mitra dari program GOOD, yaitu Gerakan Optimalisasi Organisasi Difabel, yang kemarin sempat mengadakan 2 kali pelatihan di Solo dan di Jogja, diikuti oleh teman-teman Pelita, dan di sana difasilitasi dengan juru bahasa tulisan, yang juga Pak Chandra mendapatkan pendampingan selama acara tersebut, sehingga Pak Chandra juga bisa melakukan memberikan pendapat gitu di kegiatan tersebut dan juga melakukan aktivitas seperti yang lainnya.
Nah, tadi Pak Chandra juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya jika teman-teman difabel ganda tulinetra ini bisa diberikan akses akomodasi yang sama dengan difabel yang lainnya, teman-teman difabel ganda tulinetra juga bisa berprestasi dan juga bisa beraktivitas seperti yang lainnya, seperti itu. Nah, tidak terasa udah di penghujung acara. Mungkin ada beberapa pesan yang akan disampaikan oleh Pak Chandra dan Elis, begitu ya teman-teman. Elis, mungkin Oke. ada pesan untuk Oke. teman-teman difabel ganda tulinetra di luar sana yang belum tahu Pelita Indonesia, dan mungkin setelah ini nonton mereka jadi tahu nih apa pesannya untuk mereka gitu. Nah, baik, pesan saya untuk teman-teman sesama disabilitas tuli buta yang mungkin masih belum bergabung dengan Pelita. Pesan saya, tetaplah bersemangat walaupun kita memiliki keterbatasan. Mungkin secara fisik keterbatasan kita lebih kurang daripada orang-orang lain. Tetapi kita masih memiliki sesuatu yang belum tentu dimiliki oleh orang lain, yaitu semangat pantang menyerah untuk membuktikan bahwa kita masih bisa berkarya. Yang untuk itu, bagaimanapun keadaan teman-teman, carilah potensi apa yang ada di dalam diri teman-teman. Ya, di dalam diri kita cari potensi tersebut, lalu kita kembangkan. Ya, jadi dengan potensi ini kita akan fokus untuk melakukan apa yang kita bisa. Ya, jadi daripada kita menghabiskan waktu untuk mengeluh, untuk meratapi nasib, lebih baik kita memikirkan apa yang bisa saya lakukan supaya hidup ini jadi berarti. Saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan kepada keluarga-keluarga lainnya. Janganlah terlalu protektif atau terlalu khawatir ya dengan anggota-anggotanya yang disabilitas ganda. Atau mungkin juga ada yang merasa lalu mengakui keberadaan anggota-anggota keluarganya yang disabilitas ganda tuli buta. Ya karena sekarang ini sudah ada Pelita, ya maka berikanlah kepada mereka untuk bergabung bersama-sama dengan kami ini. Ya, dimanapun teman-teman disabilitas tuli buta berada, ya mungkin ada di daerah-daerah, ya mari bergabung, gabungkan mereka dengan Pelita supaya kami dapat bersatu. Ya supaya kami bisa merasakan ternyata kami gak sendirian. Ya masih ada teman-teman yang bisa merasakan apa yang kami rasakan. Ya kesedihan kami. Ada yang bisa memahaminya juga. Dan juga ada orang-orang yang sama memiliki cita-cita seperti kami. Bagaimana cara mewujudkannya? Ya, jadi saya menghimbau kepada semuanya yang mungkin mempunyai anggota keluarga ataupun juga kenalan-kenalan yang adalah disabilitas tuli buta, sampaikanlah kepada mereka bahwa sekarang ada Pelita Indonesia. Jadi silakan bergabung dengan kami. Dan kepada seluruh masyarakat, berikanlah kesempatan kepada kami untuk berkarya. Dan saya mengharapkan agar masyarakat bisa memahami bahwa kami juga ingin menjadi sahabat-sahabat yang baik untuk kalian semua. Ingin turut menjadi pribadi yang berarti, dan juga ingin supaya hidup kami ini menjadi hidup yang berguna, bisa bermanfaat bagi semua orang. Ya, kalau bisa bagi bangsa dan negara tercinta kita ini, Indonesia.
Terima kasih. Pesan saya sama seperti Pak Chandra. Oke, baik teman-teman, tadi sudah disampaikan ya untuk teman-teman di luar sana yang juga difabel ganda, tulinetra, jangan berkecil hati. Pak Chandra sudah menyampaikan bahwa gali potensi yang kalian miliki, percaya diri dan selalu untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar sana. Dan teman-teman juga harus mulai aktif untuk mengadvokasi di lingkungan sekitar apa yang menjadi kebutuhan teman-teman difabel ganda tulinetra di luar sana. Lalu yang kedua, Pak Chandra juga menyampaikan bahwa teman-teman difabel ganda tulinetra perlu adanya kebebasan dari keluarga, jangan terlalu protektif dan jangan terlalu takut untuk memberikan kesempatan ke salah satu keluarga yang mungkin adalah difabel ganda tulinetra dalam melakukan kegiatan di luar. Di sini sudah ada contohnya teman-teman pelita Indonesia, mereka sanggup melakukan aktivitas sendirian ataupun dengan pendamping, bahkan juga melakukan kegiatan advokasi di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan pemerintahan ataupun di fasilitas umum. Lalu untuk keluarga yang memiliki anggota keluarganya yang difabel ganda tulinetra juga percayakanlah kepada mereka bahwa mereka juga mampu berprestasi dan beraktivitas seperti layaknya yang lain. Lalu yang terakhir, mungkin kepada masyarakat yang menonton video ini juga bisa memberikan kepercayaan kepada teman-teman difabel ganda tulinetra bahwa mereka juga ingin bisa menjadi lebih berarti baik bagi teman-teman ataupun bagi negara, sehingga perlu adanya kesempatan yang diberikan kepada mereka. Baik, mungkin cukup lama ya kita bicara di sini bersama dengan Pak Chandra dan Elis. Dan disclaimer lagi, obrolan di sini tanpa adanya pendamping non-difabel, sehingga komunikasi yang saya sampaikan itu diterima oleh Elis, lalu Elis juga menyampaikan kepada Pak Chandra melalui garis tangan, dan juga device-nya braille display yang saat ini digunakan oleh Pak Chandra. Maka dari itu saya tidak bisa melakukan komunikasi dua arah, tapi bergantian gitu. Ini sebagai gambaran bagi teman-teman bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman difabel ganda tulinetra. Sehingga harus sabar, kuncinya harus sabar dan harus bisa mendengarkan terlebih dahulu, jangan suka memotong pembicaraan seseorang, begitu ya teman-teman. Baik, untuk mengakhiri sesi podcast ini, saya selaku host mewakili Sigap Indonesia juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, dan sikap yang mungkin kurang mengenakan. Dan terima kasih untuk Pak Chandra, Elis yang sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe.